Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi materi aljabar dan program linier soal nomor 35 sampai 43. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika yaitu 50 soal dari total 120 soal. Logika matematika di nomor 31 sampai 34, kemudian aljabar dan program linier di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus di nomor 51 sampai 59, trigonometri di nomor 60 sampai 63, geometri di nomor 64 sampai 69, teori bilangan di nomor 70 sampai 74, barisan bilangan dan industri matematika di nomor 75 sampai 80. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas logika matematik, kemudian kalkulus, serta barisan bilangan dan induksi matematika. Nah, pada video kali ini saya akan fokus ke materi atau topik aljabar dan program linier. Submateri atau subtopiknya adalah persamaan dan ketidaksamaan, kemudian bentuk aljabar, persamaan linier, matriks, vektor di ruang 2 dan ruang 3, serta program linier. Soal nomor 35 sesuai dengan indikatornya adalah menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Kemudian soal nomor 36 yaitu menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 37 yaitu menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah ketidaksamaan. Soal nomor 38 yaitu menggunakan materi terkait matriks transformasi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 39 yaitu menggunakan materi perkalian atau inverse matriks untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 40 yaitu menggunakan materi program linier untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 41 yaitu menggunakan solusi sistem persamaan linier untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian soal nomor 42 yaitu menggunakan materi terkait dengan determinan matriks untuk menyelesaikan masalah. Dan soal yang terakhir di nomor 43 yaitu menyelesaikan permasalahan terkait dengan polinomial. Jadi kurang lebih ada 9 soal untuk materi atau topik aljabar dan program linier di nomor 35 sampai 43. Kita coba beberapa soal yang sesuai dengan indikator tersebut ya. Soal nomor 1, jumlah dua bilangan positif adalah 32. Jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut adalah 2/15, maka selisih dari bilangan terbesar dan terkecilnya berapa? Jawabannya yang E. Kenapa? Karena 2x ditambah y, jumlah dua bilangan bulat yang positif tadi, yaitu x ditambah y yang sama dengan 32. Kita peroleh x sama dengan 32 min y, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian 1 per x ditambah 1 per y yang sama dengan 2/15, kita sebut sebagai persamaan 2. Gunakan metode substitusi, yaitu persamaan 1 per persamaan 2, nanti kita peroleh y kuadrat min 32y ditambah 240 sama dengan 0, sehingga kita peroleh y-nya sama dengan 12 dan y-nya sama dengan 20. Untuk y sama dengan 12, kita peroleh x-nya sama dengan 20, dan untuk y sama dengan 20, kita peroleh x-nya sama dengan 12. Maka selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya adalah 20 dikurangi 12, yaitu 8. Oke, tidak ada masalah. Lanjut, soal nomor 2. Dalam suatu ujian perbandingan, banyaknya peserta. Dalam suatu ujian, perbandingan banyaknya peserta pria dan wanita adalah 6/5. Jika diketahui 3 peserta pria dan 1 peserta wanita tidak lulus, dan jika perbandingan jumlah peserta pria dan wanita yang lulus adalah 9/8, maka jumlah yang lulus itu berapa? Nah, misalkan X banyaknya peserta pria dan Y banyaknya peserta wanita. Perbandingan banyaknya peserta pria dan wanita adalah 6/5, berarti X per Y sama dengan 6/5, kita sebut sebagai persamaan 1. Jika diketahui 3 peserta pria dan 1 peserta wanita tidak lulus, dan perbandingan jumlah peserta pria dan wanita yang lulus adalah 9/8, maka X dikurang 3 dibagi dengan Y dikurang 1 sama dengan 9/8, kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, nanti diperoleh X-nya sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 25, sehingga jumlah yang lulus adalah 30 dikurangi 3, ditambah dengan 25 dikurangi 1 tadi ya, yang sama dengan 51. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Diketahui vektor A 133, B 321, C 1-50. Yang diminta adalah sudut antara vektor A min B dan vektor A ditambah C. Nah, ada 3 vektor, kita cari A min B-nya dulu, yaitu min 212.
Vektor A dikurangi vektor B, kemudian A ditambah C, berarti vektor A ditambah vektor C, dapatnya 2 min 2, 3. Sehingga cos θ-nya, yaitu A min B dikali dengan A plus C, dibagi dengan panjang vektor A min B, dikali dengan panjang vektor A ditambah C. A min B kali A ditambah C kan dapatnya ini ya, min 2 kali 2 ditambah 1 kali min 2 ditambah 2 kali 3 yang dapatnya 0. Di bawah tidak 0, maka sama dengan 0. Sehingga kita peroleh θ-nya adalah 90 derajat atau pi per 2. Jawabannya yang D. 4. Vektor yang merupakan proyeksi A, 210, pada B, 312 adalah berapa? A-nya 210 dan B-nya 312. Vektor proyeksi A pada B adalah A dot B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. A dot B-nya kan 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 yang sama dengan 7. Kemudian panjang vektor B dikuadratkan adalah sama dengan 14. Kemudian vektor B-nya 312. Berarti 7 per 14 kali 312. Yaitu setengah kali 312. Jawabannya yang A. Diketahui vektor U, V, jika vektor U sejajar vektor V dan vektor U tegak lurus dengan 3 min 2, 3, maka nilai Y adalah berapa? Jadi ada vektor U, X, Y 1, kemudian vektor V, min 1, 3, Z, U sejajar dengan vektor V, dan U tegak lurus dengan 3 min 2, 3. Maka nilai Y itu berapa? Kita cek satu persatu. Jika vektor U sejajar dengan vektor V, maka U sama dengan K kali V. XY1 sama dengan K min 1, 3Z. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min K, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian Y-nya sama dengan 3K, kita sebut sebagai persamaan 2. Dan vektor U ini tegak lurus dengan vektor 3 min 2, 3. Maka vektor U dikali dengan 3 min 2, 3 sama dengan 0. Berarti 3X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0, kita sebut sebagai persamaan 3. Persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusi ke persamaan ketiga, kita peroleh K-nya sama dengan sepertiga, sehingga nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Diketahui vektor A, B, C, dan D. Jadi ini ada 4 vektor. Dan jika vektor A tegak lurus dengan vektor B dan vektor D sejajar dengan vektor C, maka nilai Y ditambah Z itu berapa? Jadi ada 4 vektor. Vektor A, 22Z. Vektor B, min 8, Y min 5, vektor C, X 4Y 4, vektor D, 2X, 22 min Z, 8. Vektor A tegak lurus dengan vektor B, berarti A dot B sama dengan 0. Berarti 2 kali min 8 ditambah 2 kali Y ditambah Z kali min 5 sama dengan 0. Kita peroleh min 16 ditambah 2Y min 5Z sama dengan 0. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian dari vektor D yang sejajar dengan vektor C, maka kita peroleh D itu sama dengan KC. D-nya tadi ini 2X 22 min Z 8, kemudian K kali vektor C, X 4Y 4. Kita peroleh K-nya sama dengan 2. Dan 22 min Z sama dengan 8Y, kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi, nanti dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan min 2, sehingga Y ditambah Z sama dengan 1. Jadi jawabannya yang D. Lanjut. Diketahui matriks dan vektor-vektor sebagai berikut. A 22, 2 min 1, 32. A-nya adalah 1 min 22, kemudian B-nya adalah PI. Dan A transpos menyatakan transpos dari matriks A. Jika A transpos dikali A tegak lurus dengan B, maka nilai P sama dengan berapa? A-nya 22, 2 min 1, 32. Vektor A-nya 1 min 22, dan B-nya PI. Tadi kan A transpos dikali A. A transpos berarti transpos dari matriks A ini, yaitu 2, 2, 3, 2 min 1, 2. Kita kali dengan vektor A, 1 min 22, kita peroleh A transpos dikali A adalah 48. Dan A transpos dari A ini tegak lurus dengan B, berarti A transpos dikali A dikali dengan B sama dengan 0. Berarti 48 dikali dengan PI sama dengan 0. Kita peroleh 4P ditambah 8Q sama dengan 0, atau P sama dengan min 2I. Jawabannya yang D. 8. Diberikan A, X ditambah 1I ditambah XJ, dan B 2XI ditambah 3X ditambah 1J. Jika vektor P proyeksi vektor B ke A, maka panjang vektor P kurang dari sama dengan 2 kali panjang vektor A untuk berapa? Nah,
P proyeksi dari B ke A, maka panjang vektor P kurang dari sama dengan 2 kali panjang vektor A. Karena P merupakan proyeksi dari B ke A, bisa kita nyatakan dalam A dot B dibagi panjang vektor A. Panjang vektor A bisa kita kalikan silang, berarti A dot B kurang dari sama dengan 2 panjang vektor A dikuadratkan. Berarti kan X ditambah 1 dikali 2X tambah X kali 3X tambah 1 kurang dari sama dengan 2 kali X plus 1 kuadrat ditambah X kuadrat. Atau kita peroleh X kuadrat min X min 2 kurang dari sama dengan 0. Dan ini memenuhi untuk min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jawabannya yang C. 9. Nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, ini ada tanda mutlak, X min 2, kita beri tanda mutlak, kurang dari sama dengan 1 adalah yang mananya? X min 2, ada tanda mutlaknya, kurang dari sama dengan 1, maka bisa kita sebut sebagai min 1, kurang dari sama dengan X kuadrat min 2, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bisa kita bagi dua, yang ini ruas sebelah kiri, min 1 kurang dari sama dengan X kuadrat min 2, min 1 kurang dari sama dengan X kuadrat min 2, kemudian yang sebelah kanan adalah X kuadrat min 2 kurang dari sama dengan 1. Berarti kita peroleh X kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0, dan X kuadrat min 3 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan, dapatnya X min 1 sama X plus 1. Kalau yang ini X min akar 3 sama X plus akar 3, kurang dari sama dengan 0. Yang ini kita peroleh pakai garis bilangan, nanti X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Persamaan 1, kemudian yang ini min akar 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 3 kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 nanti kita iriskan, kita peroleh min akar 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1, atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 3. Di jawabannya yang E. Lanjut, soal nomor 10. Nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, ini tanda mutlak, X kuadrat min 2, kita beri tanda mutlak, dikurang 2X, dikurang 1, kurang dari sama dengan 0 adalah berapa? Solusinya, X kuadrat min 2, kita beri tanda mutlak, min 2X min 1, kurang dari sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Jadinya ini tidak ada masalah. Kemudian kita gunakan definisi yang tadi juga ya. Berarti X kuadrat min 2 itu terletak antara min 2X min 1 dan 2X plus 1. Min 2X min 1 kurang dari sama dengan X kuadrat min 2, kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Yang ini X kuadrat min 2 kurang dari sama dengan 2X plus 1, ini nanti jadi persamaan 2. Yang ini kita proses, dapatnya X kuadrat ditambah 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ini jadinya X kuadrat min 2X min 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari yang ini nanti kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan min 1 min akar 2, atau X lebih besar sama dengan min 1 plus akar 2. Kita sebut sebagai persamaan 1. Sementara dari yang ini, kita peroleh min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 nanti diiris, kita peroleh min 1 ditambah akar 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Di jawabannya yang A. 11. Jika Y sama dengan 3X ditambah 1, maka nilai Y untuk X yang memenuhi, ini persamaannya ini ya, akar dari X kuadrat min 2X ditambah 1 min 2 kali tanda mutlak X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0 itu berapa? Ya, ini soalnya kurang lengkap sedikit, jadi yang ini ya soalnya ya. Nah, kalau kita perhatikan, akar dari X kuadrat min 2X ditambah 1 min 2 kali tanda mutlak X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0, yang akar ini kan, yang bawah dalam ini bisa kita faktorkan. X min 1 kuadrat, kalau dibeli akar, itu sama aja dengan definisi tanda mutlak X min 1. Min 2, tanda mutlak X ditambah 1 yang lebih besar sama dengan 0. Ini bisa kita pindah ruas, ya, berarti X min 1 tanda mutlak lebih besar sama dengan 2 kali X ditambah 1 diberi tanda mutlak. Ini kalau pengerjaannya biasanya kita faktorkan kedua ruas. Ini kalau kita faktorkan dapatnya X kuadrat min 2X tambah 1. Ini kalau kita faktorkan dapatnya 2X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Kita sederhanakan, dapatlah 3X kuadrat ditambah 10X ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan min sepertiga dan X-nya sama dengan min 3. Nah, kita peroleh min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min sepertiga. Kita sebut sebagai persamaan 1. Dan Y-nya itu tadi didefinisikan sebagai 3X tambah 1. Maka bisa kita tuliskan X-nya itu sama dengan Y min 1 per 3. Kita sebut sebagai persamaan 2.
Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1, nanti kita peroleh min 8 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B. Jadi tadi soalnya yang ini ya, soalnya yang ini. Akar X kuadrat min 2X tambah 1 min 2 tanda mutlak X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nanti dicek lagi ya. 12. Jika A, B, dan C matriks berordo 2 kali 2 yang memenuhi A, B sama dengan 0, 1, min 1, 0, kemudian CB sama dengan 1, 0, 0, min 1, maka nilai dari C, A inverse sama dengan berapa? AB sama dengan 0, 1, min 1, 0. Kita sebut sebagai D. Jadi matriks ini kita sebut sebagai D. Kemudian CB 1, 0, 0, min 1 kita sebut sebagai F. Ini F. Yang diminta adalah CA inverse berapa? AB sama dengan D. Maka B sama dengan A inverse D ya, pindah ruas ya. Kita sebut sebagai persamaan 1. CB sama dengan F, maka B sama dengan C inverse F. Kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, karena dia sama-sama B, maka kita tuliskan A inverse D ya, sama dengan C inverse F. A inverse D sama dengan C inverse F. Kemudian kita tambahkan C. Ya. C kali A inverse D sama dengan C kali C inverse F. Kemudian kita peroleh ini I ya, ini kan I1. Berarti C A inverse D kita tambahkan D inverse sama dengan F kali D inverse. Ini juga 1. Maka CA inverse itu sama dengan F kali D inverse. Saya ulangi ya, kenapa kok ini kita kalikan dengan C? Karena kan kita mengarah ke bentuk soalnya. Yang diminta kan CA inverse. Berarti yang ada A inverse-nya ini kita kalikan dengan C. Karena ruas sebelah kiri dikali dengan C, maka ruas kanan juga dikali dengan C dong. Ya enggak? CA inverse, yang sini CC inverse. Yang CC inverse kan I, berarti kan tinggal F. Kemudian ini biar D-nya nggak ada, karena kan yang diminta CA inverse, maka D-nya juga kita kali dengan D inverse. D inverse kan I, jadi ini CA inverse. Ya. Kemudian ini kita kali dengan D inverse, tadi kan tinggal F, kemudian kita kali dengan D inverse, F D inverse. Maka CA inverse soalnya itu sama aja dengan mengalikan F dengan D inverse. F-nya kan udah ada, F-nya kan ini, 1, 0, 0, 1, berarti tinggal kita pasang. Sementara D inverse-nya adalah dari D yang kita peroleh ini, 0, 1, min 1, 0, kita inverse-kan, yaitu 0, min 1, 1, 0. Berarti CA inverse sama dengan F kali D inverse sama dengan F, yaitu 1, 0, 0, min 1, dikali dengan D inverse-nya. Berarti 0, min 1, 1, 0. Yang kita peroleh adalah 0, min 1, min 1, 0. Jawabannya yang B. 13. Diketahui M sama dengan A ditambah 4, 5, A ditambah 1 dengan A lebih besar sama dengan 0 atau A-nya positif. Jika determinan matriks M sama dengan 1, maka nilai M inverse sama dengan berapa? Determinannya sama dengan 1, berarti AD min BC sama dengan 1. Kita boleh A kuadrat min 4A min 21 sama dengan 0, berarti A-nya 7 atau min 3. Karena yang diminta adalah A-nya positif, maka kita pilih A-nya sama dengan 7. Sehingga kita boleh M-nya sama dengan 7, 11, 5, 8. Dan M inverse-nya adalah 8 min 11 min 57. Jawabannya yang A. 14. Diketahui M adalah matriks sehingga M kali matriks ABCD sama dengan A ditambah C ditambah B ditambah D ini ya. A ditambah C kemudian B ditambah D min C min D. Yang diminta adalah determinan matriks M. Kita bisa gunakan sifat determinan ya. Kita punya matriks ini dan determinan M dikali dengan determinan ABCD sama dengan determinan dari A ditambah C, B ditambah D, min C, min D. Determinan M, determinan ABCD adalah AD min BC. Determinan dari ini kan min AD, min CD ditambah BC ditambah CD. Sehingga kita bisa coret. Ya. Kemudian determinan M berarti BC min AD dibagi dengan AD min BC yang sama dengan min 1. Jawabannya yang D. 15. Jika A bilangan bulat, maka matriks A12, A1A, 5, 6, 7 tidak punya inverse untuk A sama dengan berapa? Nah, syarat dia tidak punya inverse adalah determinan matriksnya sama dengan 0. Berarti kita cari aja determinan matriks ukuran 3 kali 3 ini yang sama dengan 0. Kita peroleh untuk sederhananya adalah 6A kuadrat min 17A ditambah 10 yang sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh A-nya sama dengan 5/6 dan A-nya sama dengan 2. Nah, nilai A-nya yang bulat adalah A sama dengan 2. Jawabannya yang D.
16. Jika A 110, 010, 001, maka jumlah dari semua elemen matriks A pangkat 2021 adalah berapa? A-nya 110, 010, 001. Kalau A kuadrat berarti kan A kali A. Dapatnya adalah 120, 110, 010, 001. Kalau A pangkat 3, dapatnya 130, 010, 001. Berarti secara umum kalau kita punya A pangkat 2021 adalah 1, 2021, 0, 010, 001. Maka jumlah semua elemennya adalah 1 ditambah 2021 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, yaitu 2024. Oke. 17. Jika A min B 01 dikasih inverse sama dengan A1 min A ditambah 2B sama dengan 1, maka nilai AB sama dengan berapa? Nah, A min B 01 inverse itu sama dengan 1 per A min B, 1B, 0 A min B. Kemudian ini tidak berubah ya. Ini 1 per A min B-nya kita masukkan ke dalam. Sama dengan ini tidak berubah. Maka kita peroleh min A ditambah 2B sama dengan 0. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian 1 per A min B-nya sama dengan A. Kita sebut sebagai persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nanti kita peroleh A-nya sama dengan 2. Akar dari 1 per 2 dan B-nya akar dari 1 per 2. Maka AB-nya adalah ini dikali ini yang sama dengan 1. Jawabannya yang B. 18. Jika A 1 min 2, 25, maka nilai K yang memenuhi K determinan A transpose sama dengan determinan A inverse adalah berapa? A-nya ini, maka determinan A-nya adalah 9. Dan kita gunakan sifat determinan A transpose sama dengan determinan A, dan determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Sehingga K dari determinan A transpose berubah menjadi K kali determinan A, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini bisa kita kalikan, K kali 9 sama dengan 1 per 9, maka K sama dengan 1 per 81. Jawabannya yang E. Lanjut, 19. Jumlah X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan linear ini adalah berapa? Jadi kita punya 3 persamaan dalam satu sistem, yaitu 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1, kemudian X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 5, kemudian 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 6. Yang diminta adalah jumlah dari X ditambah Y ditambah Z. Ya udah tinggal kita jumlahkan saja. Dapatnya kan 6X tambah 6Y sama ditambah 6Z sama dengan 12. Kita bagi dengan 6, maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Ini cara yang cepat ya. Mungkin cara yang mencari X, Y, Z-nya juga bisa. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nanti gunakan eliminasi dan substitusi. Nanti kita boleh X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Baru kita jumlahkan dan harus sama dengan 2. 20. Sistem persamaan Y sama dengan X ditambah C, kemudian Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Jadi ada 2 persamaan dalam satu sistem. Mempunyai penyelesaian tunggal, maka nilai C dan X ditambah Y berturut-turut adalah berapa? Kalau dia mempunyai penyelesaian tunggal, maka Y1 sama dengan Y2. Jadi X ditambah C sama dengan X kuadrat ditambah 3X. X kuadrat ditambah 2X min C sama dengan 0. Dan kalau mau punya penyelesaian tunggal, maka diskriminannya dari persamaan kuadrat ini harus sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita boleh C-nya sama dengan min 1. Kalau C-nya sama dengan min 1, kita kembalikan lagi, nanti dapatlah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita boleh X-nya sama dengan min 1. Karena X-nya sama dengan min 1, kita boleh Y-nya sama dengan min 2. Sehingga X tambah Y sama dengan min 3. Maka kita boleh C-nya sama dengan min 1 dan X tambah Y-nya sama dengan min 3. Jawabannya yang A. 21. Jika AB adalah solusi dari sistem persamaan ini, ya, 3X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 28, X akar 3 ditambah Y akar 2 sama dengan 10, maka nilai AB itu berapa? Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, persamaan 2 ini kita kuadratkan nih yang ini. Kalau kita kuadratkan kan dapatnya 3X kuadrat ditambah 2 akar 6XY ditambah 2Y kuadrat sama dengan 100. Kemudian persamaan 1 dan 2 ini kita kurangkan. Kita kurangkan ya, nanti kita boleh min 2 akar 6XY sama dengan min 72. Sehingga XY yang sama dengan AB sama dengan 72 dibagi 2 akar 6 yang sama dengan 6 akar 6. Jawabannya yang E. 22. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2 adalah solusi dari sistem persamaan linear ini, maka nilai A kuadrat min BC itu berapa?
Maka kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan min 1, dan Z-nya dengan 2. Nanti kita kalikan, kita peroleh 3 persamaan. A min B sama dengan 3 persamaan 1, B ditambah 2C sama dengan 1 persamaan 2, A min 2C sama dengan 0 persamaan 3. Gunakan metode eliminasi dan substitusi, nanti kita peroleh A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya 1. Sehingga A kuadrat min BC sama dengan 5. 23. Jika sistem persamaan linear ini ada 3, di mana K-nya tidak boleh sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dinyatakan dalam K adalah berapa? Persamaan 1, 2, 3 kita jumlah, dapatlah 4X tambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 3K. Kita bagi dengan 4, kita boleh X tambah Y tambah Z sama dengan 3K per 4. Disebut sebagai persamaan 4. Persamaan 1 dikurangi dengan 2, nanti kita boleh Y-nya sama dengan Z. 1 dan 3 diperoleh X-nya sama dengan Z. 1 dan 4 diperoleh Z-nya sama dengan 1/4K. Sehingga kita peroleh X itu sama dengan Y sama dengan Z yang sama dengan 1/4K. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah 3/16K kuadrat. Jawabannya yang B. 24. Agar sistem persamaan linear ini mempunyai solusi, maka ABC-nya itu memenuhi berapa? Jadi ada 3 persamaan dalam satu sistem, yaitu Y sama dengan AX tambah 1 persamaan 1, Y sama dengan BX tambah 2 persamaan 2, dan Y sama dengan CX tambah 3 persamaan 3. 1 dikurangi 2, nanti kita peroleh X-nya sama dengan 1 per A min B persamaan 4. 1 dikurangi 3, kita peroleh X-nya sama dengan 2 per A min C persamaan 5. Ini sama-sama X ya, berarti kita peroleh 1 per A min B sama dengan 2 per A min C. Sehingga kita peroleh A plus C-nya sama dengan 2B. 25. Jika penyelesaian sistem persamaan ini yang sama dengan 0 tidak hanya mempunyai solusi ketika X-nya sama dengan 0,0, maka nilai A kuadrat ditambah 4A ditambah 19 itu berapa? A ditambah 2X tambah Y sama dengan 0, maka kita boleh Y-nya sama dengan min A ditambah 2X, kita sebut sebagai persamaan 1, dan X ditambah A plus 2Y sama dengan 0, kita sebut sebagai persamaan 2. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, nanti kita boleh X kali 1 min A plus 1 kuadrat sama dengan 0. Hanya X-nya sama dengan 0, atau yang satunya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah 4A sama dengan min 3. Yang dimintakan A kuadrat ditambah 4A ditambah 19. Berarti min 3 ditambah 19 yang sama dengan 16.